Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Airiskandari dengan NIM 1903020079 dan rekan saya Wiragamas dengan NIM 1903021116. Kami di sini akan melakukan review jurnal kualitatif. Yang pertama, yakni sebutkan judul penelitian. Ketidakpatuhan wajib pajak, Potret Self-Assessment System. Sebutkan siapa penelitinya, yakni Erlina Diamastuti. Jelaskan apa motivasi penelitian. Motivasi penelitian untuk mengetahui perilaku wajib pajak yang muncul dalam mengekspresikan praktik self-assessment system. Sebutkan pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan dalam studi ini adalah bagaimana praktik self-assessment system yang dijalankan oleh wajib pajak di Surabaya. Selanjutnya, sebutkan penelitian sebelumnya. Harahap tahun 2004 menyatakan bahwa dianutnya self-assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela voluntary compliance. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela merupakan tulang punggung self-assessment system Chong dan Lei tahun 2009. Dengan kata lain, penetapan sistem self-assessment diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Praktik self-assessment system dalam beberapa kajian ternyata mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia. Tarjo dan Kusumawati tahun 2006, Trisnayanti dan Jati tahun 2015. Menurut Tarjo dan Kusumawati tahun 2006, self-assessment system memiliki banyak kekurangan yang berkaitan dengan pemberian kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, yang di dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan disalahgunakan. Tarjo dan Indrawati tahun 2006, sedangkan Akbar, Atmanto, dan Jauhari tahun 2015 menyatakan keberhasilan self-assessment system ini tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, dari beberapa kajian tersebut membuktikan bahwa praktik sistem self-assessment yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum secara maksimal dapat terlaksana sesuai dengan target pajak yang ditentukan. Selanjutnya, teori yang melandasi penelitian. Studi ini menggunakan non-positivistik dengan pendekatan deskriptif untuk meneropong fenomena yang ada di dalam praktik perpajakan. Selanjutnya, jelaskan pendekatan penelitian. Menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah yang akan diteliti dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebutkan jenis dan sumber datanya. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari key person atau informasi kunci, yaitu wajib pajak baik pribadi maupun badan di Surabaya. Diperoleh dari informasi kunci sebanyak 5 orang dari 20 informan yang ada. Jelaskan teknik analisis datanya. Teknik pengumpulan datanya, yakni penulis datang ke tempat di mana subjek yang hendak diteliti mengamati dan berinteraksi dengan aktor sosial dalam waktu yang relatif panjang. Setelah memperoleh data yang cukup, penulis kemudian secara sistematik menganalisis dengan metode yang tepat, kemudian menginterpretasikannya. Setelah penulis melakukan semua langkah tersebut, kemudian melaporkan sesuai dengan data atau fenomena yang diperoleh di lapangan. Penulis menggunakan beberapa teknik yang relevan dengan jenis penelitian ini. Melalui wawancara, akan ditambahkan teknik lain yang mendukung, antara lain teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya, sebutkan keterbatasan atau saran penelitiannya. Self-assessment membutuhkan kesadaran, bukan hanya keterpaksaan.
Selanjutnya, buatlah judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya, yaitu pengaruh self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.